Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senantiasa limpah atas kita semuanya. Dan pagi ini kita dibangunkan Tuhan dengan pengharapan yang baru, dengan sukacita yang baru, bahkan dengan harapan yang baru. Pagi ini dalam renungan pagi berjumpa dengan saya dalam renungan yang senantiasa hadir di ruangan saudara, Word of Wisdom. Biarlah renungan ini memberkati banyak orang, memberkati saudara dan saya, dan kita berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memerintahkan setiap orang percaya untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga, Injil Kerajaan Allah, supaya banyak orang boleh diselamatkan, banyak orang boleh dimenangkan, dan banyak orang boleh menerima keselamatan yang datang daripada Tuhan. Saya perlu ingatkan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memberitakan Injil bukan hanya tugas hamba-hamba Tuhan semata. Memberitakan keselamatan bukan hanya tugas daripada para evangelis, pastor, atau atribut pelayanan resmi, tapi setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pemberita Injil. Mungkin melalui pekerjaan saudara, mungkin melalui bisnis usaha saudara, mungkin melalui tugas kemiliteran, tugas-tugas sosial saudara, sehingga kita menjadi suratan yang terbuka. Injil termanifestasikan, berita Allah termanifestasikan atas kehidupan kita. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika itu sudah kita lakukan, itu pun tidak membuat kita boleh membanggakan diri. Sebab tugas ini bukan pilihan, tugas ini adalah kewajiban yang datang daripada Tuhan. Coba yuk kita baca satu ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus buat jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-16. Firman Tuhan demikian bunyinya, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Di samping memberitakan berita keselamatan itu kewajiban kita, Tuhan memberikan satu tekanan jika kita tidak melakukan. Alkitab mencatat, celakalah aku. Mungkin kita tidak fasih lidah memperkatakan Markus, Lukas, Matius maupun Injil Yohanes, tetapi paling tidak tutur kata kita menunjukkan Kristus yang hidup atas hidup kita. Paling tidak perbuatan, attitude kita menjadi suratan yang terbuka bahwa firman itu hidup atas hidup kita. Mungkin kita tidak memberitakan surat-surat Rasul Paulus, tapi cara kita bicara, cara kita bersahabat itu menunjukkan Kristus yang hidup atas hidup kita. Amin. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun ada ditempatkan hari ini, dimanapun ada bekerja hari ini, dimanapun ada diutus Tuhan untuk bertugas hari ini, pastikan kita menjadi messenger of God. Dan ketika kita melakukan pemberitaan ini, sekali lagi, tidak ada alasan buat kita membanggakan diri, apalagi menepuk dada. Selamat beraktivitas, rasakan hadirat Allah, terus ikuti campur tangan dan tuntunan Tuhan. Sebab Allah hadir buat kita, Allah hadir buat keluarga kita, Allah hadir buat bisnis usaha kita. Bahkan percayalah, ketika Injil engkau beritakan dengan segala ketulusan dan meresponi panggilan Tuhan, maka setiap langkah pasti akan disertai Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita percaya Tuhan hadir atas kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Terima kasih buat Engkau mengingatkan kami akan tugas dan kewajiban kami sebagai orang-orang yang percaya. Biarlah firman-Mu yang tersampaikan pagi ini kami hidup di atas kehidupan kami, dan kami melangkah seperti yang Engkau mau supaya kami melangkah.
urapi setiap kami tanpa terkecuali, sehingga tutur kata, perbuatan, tingkah laku kami menunjukkan Yesus hidup atas hidup kami. Di dalam nama Yesus, Allah yang senantiasa beserta dengan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.